Sebuah pengalaman hidup yang pernah dialami oleh salah satu pedagang soto. Dia itu pedagang yang mangkal di salah satu alun-alun kota, tepatnya di wilayah Jawa Tengah ini. Apa yang dialami oleh pedagang ini yang sebut saja di sini namanya Pak Heru, yang menceritakan kisah hidupnya terkait dengan usaha dagang soto yang mungkin di alun-alun itu tidak sedikit yang sama-sama menjual dagangan matang. Ya, ada bakso, ada mie ayam. Itu merupakan hal yang lumrah dan wajar di sebuah alun-alun kota. Ada banyak jenis makanan, termasuk usaha yang ditekuni oleh Pak Heru yang tak lain adalah soto. Ada soto daging dan juga soto ayam. Dari pengalaman Pak Heru yang sudah berkecimpung di dunia dagang yang kurang lebihnya sudah hampir 10 tahunan ini, itu dilakukan semenjak dia itu menikah dan dikaruniai 2 orang anak, yang kala itu usianya antara 7 tahun sama 2 tahun. Seorang Pak Heru itu awalnya bukan pedagang soto yang di alun-alun itu, bukan. Dia itu awalnya juga sebagai seorang koki biasa di salah satu restoran makan, yang dari pengalaman beliau itulah ketika dia dikaruniai anak 2 ini, tentunya sebagai seorang kepala keluarga ingin yang rasanya mandiri ataupun berdikari. Setelah mendapat dukungan dari keluarganya dan juga tabungan yang dia kumpulkan setiap kali dia dapatkan gaji di restoran itu, sedikit demi sedikit dikumpulkan yang akhirnya dia bisa nyewa lapak di alun-alun. Dari awal mulanya seorang Pak Heru yang setelah punya lapak ini, ya awalnya dia itu bukan pedagang soto awalnya. Dia sesuai dengan keyakinannya, dia bisa memasak makanan sesuai seperti apa yang ada di restoran. Ya gampangnya itu seperti kayak warung makan. Namun di alun-alun itu ternyata warung makan itu tidak terlalu menarik untuk orang-orang yang sering mampir di situ, karena mayoritas itu kadang yang datang itu para pemuda, para pemudi yang notabene semuanya itu suka jajanan yang simpel-simpel seperti bakso, soto, mie ayam, somai dan yang lainnya. Dan ini pun yang membuat Pak Heru kala itu yang sempat membuka warung makan kurang lebihnya hampir 3 bulan, yang dirasa tidak menguntungkan ini, dia beralih dagangan yang talent untuk jualan soto daging atau soto ayam yang memang di lingkungan alun-alun itu belum ada. Yang tujuannya ya jangan sampai menyaingi apa yang sudah ada. Namun basic dari Pak Heru yang bukan pedagang soto ini, yang awalnya hanya menu makan ini, cuma dia mencoba kembangkan lewat bantuan istrinya yang sering ikut membantu di hajatan-hajatan tetangga yang tak lain sering membuat soto di acara hajatan di kampung. Nah, dari pengalaman itulah sebuah pengembangan yang dilakukan oleh Pak Heru dan istrinya, yang sebut saja di sini namanya Bu Sarah. Bumbu dari Pak Heru, jenis dan sebagainya itu dari istrinya. 2 dipadu yang hanya jadilah warung soto yang kali pertama dibuka itu di alun-alun, menggantikan warung makan yang sebelumnya ada di alun-alun itu. Dan saat kali pertama dibuka, ya tentunya sudah pasti harus terima risikonya. Namun di sini kan yang namanya pendatang di alun-alun itu kan tidak nentu. Nah, situ kebetulan ada yang nyicipi, ada yang masuk lah, pelanggan 2 orang. Nah, ternyata dari 2 orang ini dia itu ngajak rombongan yang setelah dia makan itu larinya ke situ. Nah, dari situlah awal mula sebuah kesuksesan dari seorang Pak Heru bersama istrinya. Sampai dia punya karyawan itu di alun-alun itu. Ada 4 karyawan. Ya karena memang lapangnya itu lumayan besar. Apalagi dengan ramainya warung soto itu sampai ya singkatnya ini 10 tahun dia sukses. Dia bisa menyekolahkan anaknya, punya rumah. Bahkan bisa dibilang ya suksesannya Pak Heru ini kurun waktunya 10 tahun itu memang bisa dibilang itu hal yang sangat luar biasa. Namun di balik kesuksesannya ini tentunya kan ada juga risiko yang harus dihadapi, yang tak lain karena mungkin yang namanya alun-alun itu kan melihat ada salah satu yang sukses, bisa menjadikan orang itu kepingin juga buka warung soto seperti kayak Pak Heru dan Bu Sarah. Dan disitulah mulai menjamur yang namanya warung soto di alun-alun itu, bukan hanya 1 sampai puluhan. Nah, tentunya pendapatan dari seorang Pak Heru ini setelah banyaknya warung soto di situ, ia tidak lepas dari penghasilan yang semakin berkurang. Apalagi pernah sesuatu yang dialami oleh Pak Heru ini terkait dengan kesuksesannya, warung sotonya itu dirasa tiba-tiba seperti kayak tidak laku. Bahkan bisa dibilang ya bukan sehari 2 hari, sampai hampir 2 bulan lamanya warung sotonya Pak Heru laku itu hanya beberapa porsi.
Sampai mungkin ini pengalaman pertama seorang Pak Heru, yang awal mulanya dia tidak tahu kalau warung sepi itu ada yang tidak suka. Namun dari beberapa orang yang sering datang ke Pak Heru itu menjelaskan bahwa warung makannya Samban itu ada yang guna-guna. Dari situlah Pak Heru itu akhirnya mulai mengenal yang namanya dukun. Dia datang ke dukun itu bersama orang yang ngasih saran, yang sebut saja di sini namanya Pak Bambang. Lewat Pak Bambang dan bersama Pak Bambang kali pertama datang ke dukun. Nah di situ juga seorang Pak Heru itu menjelaskan ke Mbah dukunnya, "Mbah, kalau warung soto saya ini udah 2 bulan ini bisa dibilang tidak laku, Mbah." Jawaban dari sang dukun, "Ya karena warung kamu ini ada yang gak suka, bahkan sengaja warung kamu itu dibuat tidak laku." Nah terus gimana, Mbah, agar warung saya kembali terbuka dan tidak membuat usaha saya itu tutup, Mbah? Untuk hal seperti ini si Mbah akan usahakan, tapi kok kayaknya agak berat. Maksudnya, Mbah, ini sainganmu itu bukan hanya sekedar ingin menutup usaha kamu, namun ingin membuat kamu itu jatuh bangkrut. Mungkin kamu merasakan enggak, Pak Heru, ada keluargamu yang sakit atau apa? Iya, Mbah, anakku itu, Mbah. Yang paling gede, Mbah, itu memang akhir-akhir ini sering tiba-tiba itu kayak ketakutan dan sampai sakit, Mbah. Nah itu sudah menandakan bahwa orang itu tidak hanya menginginkan warung kamu tutup, namun juga dengan caranya dia membuat salah satu anggota keluargamu jatuh sakit, dan tentunya membuat apapun yang dimiliki kamu itu akan habis digunakan untuk pengobatan anak kamu. Ya sudah, gini saja, Simbah akan usahakan sebisa mungkin Simbah untuk membuat kamu kembali lancar. Namun ada satu hal yang harus kamu persiapkan, Pak Heru. Apa, Mbah? Yang pertama, kamu tetap buka. Namun ketika kamu melihat sesuatu yang janggal ataupun yang aneh di warung soto kamu jangan lari. Itu yang pertama. Karena apa yang akan Simbah lakukan tentunya kamu juga akan merasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan anak kamu yang sakit, Simbah akan berusaha untuk mengeluarkan sosok itu. Karena ini kiriman. Iya, Mbah, pokoknya bagaimana caranya, Mbah, agar usaha saya kembali lancar dan anak saya sembuh. Kalau kamu sudah siap, Pak Heru, kamu tinggal nitip mahar ke Simbah. Maharnya berapa, Mbah? Sekian. Itu dari Pak Heru. Langsung dikasih. Setelah mahar itu diserahkan, sang dukun memberikan sesuatu ke Pak Heru. Pak Heru, iya, Mbah, ini ada benda yang kamu harus pegang. Apa ini, Mbah? Itu jimat. Jimat yang akan membuat kamu itu mengetahui sosok apa yang mengganggu kamu dan apa yang saat ini ada dalam anak kamu, nanti dia akan diketahui oleh kamu. Tanpa kamu harus ritual membuka mata batin, kamu pasti bisa merasakannya dan melihatnya. Iya, Mbah, tapi ingat jangan takut. Iya, Mbah. Setelah mahar itu diserahkan bersama Pak Bambang, dia tidak terlalu lama ngobrol sama sang dukun. Mereka balik. Setelah Pak Heru balik sampai ke rumah dan menjelaskan ke istrinya terkait dengan apa yang dialaminya, yang tak lain warung makan yang sepi dan juga anaknya yang sering sakit. Istrinya pun percaya, yaitu Bu Sarah. Benda itu pun ditunjukkan ke istrinya, yang tak lain bentuknya kain putih yang sudah dilipat dan juga sudah dijahit. Jahitannya pakai tangan. Disuruh pegang, dibawa untuk setiap kali buka warung soto. Setelah mendapatkan jimat itu, di esok harinya, ya Pak Heru sampai istrinya kembali membuka. Dia buka warung soto dengan 4 karyawan yang masih ada. Walaupun 2 bulan udah ada laku, sampai karyawannya ngerasa nggak enak, risih lah, karena pendapatannya bisa dibilang ya minus. Namun Pak Heru tetap meminta sama 4 karyawannya itu untuk tetap kerja. Namun di saat Pak Heru dan istrinya yaitu Bu Sarah ada di warung soto di alun-alun itu, ketika sore hari mulai buka warung sotonya, karena Pak Heru itu biasanya buka di alun-alun itu sekitar jam 4 sore sampai kadang ya jam 10 atau jam 11 malam. Saat kali pertama buka warung soto dengan jimat yang sudah dibawa oleh Pak Heru, yang dirasakan itu hawa merinding dan juga bau tidak sedap di antara lapak yang dia punya, yaitu warung soto yang ada di alun-alun. Hawa merinding, bau tak sedap kayak bau comberan. Dari bau-bauan yang seperti itu, sekitar jam 5 sore ketika Bu Sarah dan juga Budi termasuk 4 karyawannya sudah mempersiapkan semua dagangannya, bau itu udah hilang sampai hampir maghrib. Namun itu hanya dirasakan oleh Pak Heru, bukan Bu Sarah ataupun 4 lainnya. Sampai Bu Sarah pun menjelaskan ke suaminya, "Pak, wong ibu ndak bau apa-apa, cuman bapak."
Sampai Pak Heru karena penasaran apakah mungkin karena jimat ini saya yang bisa ngerasakan. Setelah maghrib, istrinya yang tak lain Bu Sarah ini diminta memegang jimat tadi. Di saat Bu Sarah memegang jimat yang diberikan sama Pak Heru, seketika itu yang terjadi sama Bu Sarah, dia pingsan. Bu Sarah itu pingsan, itu habis maghrib. Di saat Bu Sarah itu pingsan, Pak Heru itu langsung bergegas menangkap tubuh istrinya yang memang sudah tidak sadar diri sampai 4 kali tubuh, menanyakan ke Pak Bambang, Pak Bambang ada apa dengan ibu, ada apa dengan ibu, cepat bantu ibu pingsan, ibu pingsan. Beberapa saat mungkin 5 menit itu ada, setelah dia sadar dia baru cerita sama suaminya, Pak, tadi Pak aku ngeliat kuntilanak Pak, ada pocong wajahnya rusak Pak, baunya amis banget Pak. Nah terus masih ada enggak Bu? Ya ibu enggak lihat Pak. Namun hawa merinding dan juga baunya itu yang tadinya bau comber itu udah baunya amis, udah bau kayak bangkai, bau busuk. Itu ketika jimat sudah ditarik sama Pak Heru tadi. Di saat isinya menceritakan ada sosok kuntilanak dan juga pocong dengan wajah yang rusak yang ada di pintu warung makan sotonya. Di 2 pintu depan kanan dan kirinya. Pak Heru yang mendengar cerita dari istrinya itu seketika dia nengok ke depan, itu sama persis pocong dan juga kuntilanak yang wajahnya rusak parah. Dan rusaknya itu yang diceritakan oleh Pak Heru itu penuh dengan belatung yang keluar dari bagian wajahnya. Ini yang membuat Pak Heru yang kala itu udah dapat saran dari sang dukun jangan takut. Setelah apa yang dialami oleh Pak Heru ini, dengan apa yang diberikan oleh sang dukun dengan jimat dan juga mantra-mantranya, dia dibaca sama Pak Heru sebisanya, sehafal-hafalnya, dan juga dia ambil air itu jimat itu dicelupkan, disiram depannya. Itu masih banyak orang, namun apa boleh buat, itu yang harus dilakukan oleh Pak Heru walaupun banyak orang. Dia siramkan itu, biarpun orang ngeliatin kalau Pak Heru itu pakai guna-guna bodo amat. Yang penting dia tujuannya ngusir sosok kuntilanak sama pocong dengan wajah yang rusak penuh belatung. Diusir. Setelah 2 sosok itu udah hilang, bau busuk, bau bangkai itu udah mulai pudar. Di sini Pak Heru mulai merasakan ada pelanggan yang mulai datang. 1, 2, sekitar hampir isya. Mulai ada berdatangan. Dan itu berlangsung sampai malam yang sekitar jam 10. Hari pertama dia dengan jimat itu laris manis. Intinya dagangan itu habis. Namun masih ada satu hal yang harus dia kerjakan yang talent tentang anaknya yang sering sakit-sakitan ini. Setelah dagangan semuanya sudah habis, jam setengah 10 itu udah tutup. Dia balik bersama istrinya, sementara kedua anaknya itu di rumah udah ada ya asisten rumah tangga yang suruh ngejaga. Karena udah biasanya Bu Sarah itu ikut, nah ini tumben-tumbennya karena dia ngerasa ya memang dengan jimat itu dia merasakan juga. Sampai di rumah, keadaan anaknya yang sakit yang waktu dirawat sama asisten rumah tangganya karena memang Bu Sarah tadi menginginkan untuk ikut di warung soto. Saat Pak Heru yang pegang jimat itu sesuai dengan arahan dari sang dukun, jimat itu pun dibaca di depan anaknya yang sakit. Anaknya udah gede, udah dewasa, itu udah kelas 3 SMA, yang sebut saja namanya Putra, anak laki-laki. Ketika jimat itu dibaca di depan anaknya Pak Heru, anak itu kembali mengejang dengan badan gemetar, matanya melotot. Dan seketika dia terbangun seperti menantang Pak Heru. Pak Heru yang kala itu baca mantra ya pokoknya dia sebisanya. Dan memang apa yang dibaca oleh Pak Heru ini, itu muncul sosok yang ada di dalam tubuh dari Heru. Itu terlihat jelas. Sosoknya tidak ubahnya seperti kayak sosok pocong dan kuntilanak. Masih sama. Namun di sini ada sesuatu yang beda yang sosok itu seperti kayak menggambarkan wajah seseorang. Dan orang itu sangat dikenal oleh Pak Heru. Dia adalah pedagang soto yang tidak jauh dari alun-alun yang jaraknya itu hanya beberapa meter saja. Mungkin ada 100 meter. Yang sebut saja namanya Pak Cipto. Wajah itu sangat jelas. Karena Pak Heru sampai hanya menanyakan kedua sosok itu yang merasuk ke tubuh anaknya. Siapa yang ngirim kamu, siapa yang nyuruh kamu, muncullah wajah dari Pak Cipto. Setelah apa yang diketahui oleh Pak Heru ini, dengan keadaan anaknya yang jatuh pingsan. Setelah pingsan, anaknya kembali disadarkan oleh istrinya, termasuk adiknya juga, kurang lebihnya itu sampai 15 menit itu si Putra itu sadar. Nah dalam keadaan sadar ini, itu kayak benar-benar sesuatu yang sangat mustahil. Dalam keadaan yang sakit, seketika itu Putra
bisa dibilang sehat total, ingat segalanya, bahkan dirinya tidak pernah merasakan seperti sakit yang selama ini dirasakan dalam kurun waktu 2 bulan. Padahal dia sering sakit-sakitan yang kadang tiba-tiba badan menggigil, sering bolak-balik ke rumah sakit. Namun kata putra, dia tidak pernah sakit. Walaupun sebenarnya dia ngerasain sakit yang harus dirawat sampai beberapa hari kadang di rumah sakit. Namun putra itu mengatakan kalau dia itu tidak pernah sakit. Beneran Pak, saya itu tidak pernah sakit. Memang saya kenapa? Jadi kayak tubuh si putra itu sudah bukan putra lagi. Nah, ketika mendapat pengetahuan yang seperti itu, tentunya seorang Pak Heru bersama Bu Sarah itu langsung datang lagi ke rumah sang dukun itu esok harinya. Sementara untuk urusan warung soto itu dipercayakan ke anak buahnya. Berangkat lagi nih ketemu sang dukun. Nah, sampai di sana menjelaskan apa yang terjadi. Gimana Pak Heru? Sudah lancar kan? Iya Mbah, terima kasih Mbah udah dibantu segalanya Mbah. Tapi ingat, jimat itu jangan sampai lupa ya. Ketika kamu bawa kerja, buka dagangan, setiap malam Jumat Kliwon dikasih kembang setaman. Dan juga kalau ada kasih minyak. Karena jimat itu akan semakin menguatkan dan membuat Anda makin sukses. Karena dengan sesaji yang Anda berikan. Makanya Simbah menyarankan kasih sesaji yang paling lengkap apa? Yang paling lengkap itu apa saja Mbah? Apa cukup kembang setaman saja Mbah? Kalau ingin lengkap lagi, ya ada ubur rambe yang lain. Kamu ingin yang lebih tahu? Iya Mbah, dijelaskan. Dari seperti jajanan pasar, bahkan daging-dagingan juga ada. Dan Bu Sarah pun menjelaskan ke suaminya, Pak, udah Pak yang gampang-gampang aja Pak, pakai bunga setaman aja Pak, nggak usah pakai yang ayam cemani, pakai yang ini, yang itu Pak. Iya Bu, kata Pak Heru menjawab istrinya ini. Dan Pak Heru pun kembali menjelaskan ke Mbah Dukunnya, Mbah, ini permintaan istri saya, dia maunya yang kembang setaman sama minyak saja Mbah. Nah terus minyaknya saya dapat dari mana Mbah? Soalnya tidak tahu Mbah saya belinya di mana. Si Mbah udah siapkan, tinggal kamu ganti maharnya saja. Berapa Mbah? Sekian. Jumlahnya lumayan besar, namun tidak sulit bagi seorang Pak Heru yang secara nyata dia sudah menyaksikan keberhasilannya di hari pertama dia buka warung makannya. Mahar diserahkan, minyak pun diberikan sama sang dukun, dan cara-caranya pun dijelaskan bagaimana untuk jimat itu bisa berfungsi biar lebih ngebantu usahanya Pak Heru dan Bu Sarah. Setelah mendapatkan penjelasan semuanya terkait dengan jimat dari sang dukun, Pak Heru dan Bu Sarah pagi itu pun balik sekitar jam 11 siang sampai di rumah. Sampai di rumah ini keadaan anaknya yang udah gede, yang udah kelas 3 SMA ini, yang talent putra itu, ya sudah perilakunya udah normal, benar-benar sudah sehat, waras seperti sebelumnya. Namun dibalik kesuksesan seorang Pak Heru, setelah beberapa waktu berjalan ini ya, bukan hanya 1 kliwon saja ya, sampai 6 kliwon, itu memang banyak perubahan yang dialami oleh Pak Heru, terutama tentang perilakunya. Bu Sarah, istrinya Pak Heru, itu sering bisa dibilang berdebat terkait dengan apa yang diberikan di jimat tersebut. Ini menjadi masalah bagi seorang Pak Heru, karena istrinya yang talent Bu Sarah ini termasuk putra itu tidak suka, karena yang terjadi di dalam rumah yang dihuni oleh Pak Heru, Bu Sarah, putra, adik perempuannya, dan juga 2 asisten rumah tangga sering diganggu sosok-sosok aneh. Bu Sarah sering dimimpikan kalau putra itu sering diajak pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, putra sendiri sering merasakan kalau dirinya setiap bapaknya ngasih sesaji, itu Pak Heru. Itu menjelaskan secara langsung ke Pak Heru, kalau dia itu seperti merasakan hawa itu lemes banget, tidak bisa berbuat lebih, dan lainnya itu kayak orang terbang. Pokoknya semboyongan dan dia hanya bisa tertidur. Namun dalam tidurnya itu setiap kali bapaknya itu ritual ngasih kembang setaman termasuk minyak, yang dirasakan putra itu tubuhnya lemes kayak terbang tadi, itu ada yang ngajak, ada yang ngebawa. Nah sedangkan Bu Sarah tadi bermimpinya kalau putra itu ada yang ngajak. Dan bukan itu saja, adik perempuannya merasakan ada yang mengawasi. Pembantunya itu ketakutan setiap malam Jumat Kliwon, ngerasa kayak ada yang mengawasi juga. Sampai salah satu asisten rumah tangga di rumahnya Pak Heru dan Bu Sarah itu, setelah mungkin 6 kali Jumat Kliwon itu ya,
salah satunya keluar. Karena dirasa sangat ngeri. Karena bukan hanya bau amis, bau wangi saja, campur aduk dengan sosok yang sangat mengganggu untuk kasih rumah tangga. Termasuk anak perempuan yang usianya sudah ya sekitar 12 tahunan. Hampir kelas 6 SD. Ini yang dialami di keluarganya Pak Heru dan Bu Sarah. Dari perdebatan itulah, sampai Pak Heru dan Bu Sarah pun akhirnya datang kembali ke rumah sang dukun menjelaskan apa yang ada di dalam rumahnya ini. Sebenarnya ada apa ini, Mbah? Kenapa keluargaku seperti kayak diganggu? Penjelasan dari sang dukun, ini udah setengah tahun jalan loh. Begini Pak Heru, kamu kan udah ngasih kembang setaman, udah ngasih minyak yang setiap 3 bulan kan kamu kesini. Nah 3 bulan kemarin itu Simbah memang sengaja ngasih minyak agar hasil kamu itu makin luar biasa. Maksudnya Mbah, ya minyak yang kamu berikan ke jimat itu bukan minyak biasa. Itu minyak yang sudah Simbah ritualkan dengan maksud tujuan Simbah agar kamu mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah yang Simbah pertanyakan, gimana hasilnya? Luar biasa Mbah soal hasil Mbah, tapi saya jujur takut Mbah. Kamu takut kenapa? Anak saya Mbah yang paling besar itu yang putra, itu sering diajak pergi Mbah, entah siapa yang ngajak. Dan istri saya ini Mbah, itu sering dimimpikan putra itu kayak ada yang ngajak. Udah, itu hanya sebatas bunga tidur. Kamu udah usah pikirkan. Nah sekarang gini saja, pokoknya kamu kan kepingin jadi orang sukses, semuanya udah terwujud. Kamu datang ke sini ingin ngadu terkait dengan salah satu, Simbah akan bantu. Nanti dia akan gak ganggu lagi semuanya, termasuk ya istri kamu dan seluruh penghuni rumah kamu. Tapi ada satu hal lagi. Apa Mbah? Ini, pegang jimat ini. Jimat apa lagi nih Mbah? Ini jimat untuk penunggu di rumah kamu, biar gak ada yang ngeganggu kamu. Tinggal kamu kasih sesaji saja, dijadikan satu saja. Ya sudah Mbah, aku terima. Tapi ada maharnya. Iya Mbah, aku tahu Mbah. Dikasih mahar. Nah setelah mendapatkan penjelasan terkait dengan bagaimana caranya, termasuk mantra dan sebagainya lah, udah komplit. Pak Heru sama istrinya balik. 2 benda pusaka, jimat, semuanya itu dikasih saji. Dan semenjak saat itu memang tidak ada hal-hal yang mengganggu di rumahnya Bu Sarah. Tidak ada yang keganggu, namun tidak bagi Bu Sarah, istrinya Pak Heru. Bu Sarah selalu dimimpikan bahwa anaknya yang paling besar yang namanya putra masih sering muncul dalam mimpinya. Bukan hanya tiap malam Jumat Kliwon, di hari-hari biasa pun anaknya itu seperti kayak ada ngebawa. Nah saking takutnya Bu Sarah, itu istrinya Pak Heru, karena sudah hampir 9 kali Jumat Kliwon mimpi itu gak pernah hilang. Bu Sarah yang khawatir ada apa-apa ini dengan anaknya. Ya karena sudah pasti ini ada kaitannya dengan iblis, ada kaitannya dengan jin yang membantu usahanya itu sukses. Bu Sarah yang punya firasat kalau nanti anaknya itu dijadikan tumbal ya. Bu Sarah itu tanpa sepengetahuan Pak Heru, dia bersama putra itu ke tempat praktisi seorang kiai. Nah dari seorang kiai itu menjelaskan ke Bu Sarah yang waktu itu belum diketahui oleh Pak Heru, ini belum diketahui. Mereka berdua itu ternyata merencanakan yang tak lain untuk menghilangkan jimat tersebut. Karena semenjak 9 kali Jumat Kliwon itu jimat itu masih ada di rumah, satunya ini penunggunya terutama. Semenjak istrinya Pak Heru sama putra itu sering pergi dan ternyata perginya ke rumah Pak Kiai, jimat itu hilang, bener-bener hilang. Sampai Pak Heru pun menanyakan, kalian tahu nggak jimat itu di mana? Oh jimat itu cuma saya taruh di kamar kok, hilang nggak ada. Putra sama Bu Sarah ngejam nggak tahu, termasuk adik perempuannya nggak tahu. Namun dari apa yang dialami oleh Pak Heru semenjak jimat penunggu itu nggak ada, dia baru menyadari bahwa di balik jimat yang hilang itu, dia sempat datang lagi ke sang dukun tanpa ditemani istrinya. Dia datang menanyakan, Bah, jimat penunggunya hilang Bah. Kok bisa? Ya sudah, sebentar Simbah mau menerawang dulu. Diterawang sama sang dukun, katanya ini sudah ditangkap penunggunya. Nah siapa Mbah? Istri kamu sama anak kamu. Nah disitulah Pak Heru mendapat penjelasan dan sang dukun pun sangat marah. Yang ternyata di sini ada penjelasan kalau dia dibantu sama seorang kiai. Sampai di rumah Pak Heru marah istrinya. Kalian ini sudah dibantu baik-baik malah kayak gini. Siapa yang bantu kalian? Dijawab sama Bu Sarah kala itu. Pak, aku tuh gak mau kenapa-napa sama putra. Nah putra itu kalau sampai tahu ya Pak, dia itu diincar Pak.
Maksud kamu apa sih Sarah? Putra itu diincar Pak, dia tuh sering merasakan kalau dia ada yang mengawasi. Dan bukan itu saja Pak, mimpi saya yang setiap waktu kalau Putra itu diajak itu masih ada. Mungkin sampai enggak, tapi saya sebagai seorang ibu punya firasat yang beda. Karena itulah Pak, aku memaksa tanpa sepengetahuan Bapak, aku lewat praktisi dan memang sengaja aku berikan jimat itu ke Pak Kiai. Dan jimat itu pun dibuang ke laut. Ke laut untuk apa? Kumpul lagi sama bangsanya, bangsa jin Pak. Jadi kalian enggak tahu ya, kalau jimat penunggu itu udah ada, maka ini akan menjadi petaka buat keluarga kita. Maksud Bapak apa? Kalian enggak tahu. Aku barusan dari rumah sang dukun. Jimat itu adalah pasangan dari jimat yang satu yang kalian sudah aku genggam. Kalau salah satunya enggak ada, ini yang sudah kalian buang itu, dia akan marah dan murka. Nah ini Bapak harus gimana? Ya Bapak kepake aja atau ikut ke sana. Itu saran dari istrinya. Tapi waktu itu Pak Heru, ya enggak bisa kayak gitu Bu. Aku enggak mau, usahaku tuh bangkrut Bu. Pak, Bapak milih anak, istri, atau harta. Tinggal pilih Pak. Waktu itu pilihan yang sulit bagi seorang Pak Heru. Di mana Pak Heru yang masih memegang jimat itu seketika itu marah dengan mata memerah. Ini yang diceritakan istrinya. Karena dia seperti kehilangan kontrol yang sampai berantem sama Putra. Sampai adu jotos, sampai warga menengahi. Dan dalam keadaan tidak sadar, itu Pak Heru itu berantem sama anaknya. Setelah dia sadar, dia udah percaya kalau dia itu berantem. Ternyata sosok itu sudah masuk ke dalam tubuh seorang Pak Heru. Setelah keadaan itu benar-benar sudah runyam ya, di keluarga dari Pak Heru, jimat satunya udah dibuang ini. Jimat itu masih dipegang sama Pak Heru. Nah ketika Pak Heru kembali menggunakan jimat itu ya, usahanya itu sangat berbeda. Intinya semenjak jimat itu sudah dibuang, satu jimatnya ini udah tidak fungsi. Pak Heru itu merasakan 1, 2, 3 sampai 1 minggu. Bisa dibilang warung sotonya ya biasa saja, laris tapi tidak terlalu laris seperti sebelumnya. Bahkan lebih parahnya lagi, ada sebuah kecelakaan yang membuat warung sotonya kala itu terbakar. Kebakaran itu dalam kurun waktu 10 hari semenjak jimat itu terpisah, sampai ya hampir merembet ke sebelahnya. Namun waktu itu bisa dipadamkan. Namun semenjak kebakaran itu, intinya ya Pak Heru itu enggak lagi buka warung soto. Karena dari 4 karyawan itu juga merasakan ada yang beda. Mereka sengaja dan meminta sama Pak Heru untuk tidak memperkerjakannya kembali. Mereka menjelaskan kalau dia sering takut, sering merasakan kalau apa yang dialami olehnya itu, yang talent para pekerja ini mengadu ke Pak Heru, dia ada yang mengganggu, dia takut kenapa-napa. Ternyata bukan hanya Bu Sarah sama anaknya saja yang diganggu, karyawannya pun diganggu. Dan kejadian dari anak buahnya itu ya semenjak salah satu jimat itu dibuang ke laut oleh Pak Kiai. Dan semenjak kebakaran warung soto yang ada di alun-alun itu, di mana Pak Heru sudah tidak punya karyawan, ya tentunya Pak Heru itu waktu itu sempat berhenti kurang lebihnya setengah bulan sampai tiba malam Jumat Kliwon untuk ke-11 kalinya. Dia masih ritual. Namun ritual di saat malam ke-11 itu, dia benar-benar didatangi sosok yang merupakan penunggu jimat itu, yang secara nyata meminta salah satu anaknya yang tak lain dengan sosok wajah Putra. Ini yang membuat Pak Heru kala itu langsung tersentak kaget. Permintaan itu ternyata anaknya, dan ancaman yang keluar dari sosok itu yang didengar langsung oleh Pak Heru, kalau kamu tidak menyerahkan, maka kamu sendiri yang akan aku bunuh. Ini menjadi pilihan yang sulit bagi Pak Heru kala itu. Namun pikirannya Pak Heru, dia lebih memilih ambil nyawaku daripada anakku, karena dia adalah generasiku, dia masa depanku. Saat itu juga Pak Heru malam Jumat Kliwon itu sekitar jam 2 dini hari, setelah mendapat bisikan itu dia langsung berangkat ke rumahnya Mbak Dukun dan menyerahkan jimat itu. Namun ketika sampai di rumah sang dukun dan jimat itu diserahkan, sang dukun itu sangat murka. Pak Heru, kamu sudah dibantu segalanya sama saya, dan sekarang kamu kembalikan jimat ini cuma satunya sudah dibuang kan? Dan kamu harus ingat, kamu tidak akan bisa tenang, dan Simba akan membuat kamu lebih celaka. Bukan hanya kamu, seluruh keluarga kamu. Aku tidak peduli Mbah. Aku lebih memilih diriku yang menjadi tumbal daripada anak ataupun keluargaku. Terserah kamu, pergi. Diusir itu Pak Heru sama sang dukun. Tanpa basa-basi ya Pak Heru pun balik.
Dia khawatir, dan yang terjadi sampai di rumah itu sekitar jam 4 dini hari, hampir subuh itu, anaknya itu udah mulai kejang-kejang. Anaknya yang namanya Putra itu kejang-kejang, yang membuat Pak Heru itu udah panik. Apakah ini jawaban dari sosok tadi, termasuk dari sang dukun, kalau anaknya itu akan celaka, akan meninggal. Udah terbayang jam 4 pagi mau minta tolong siapa. Sampai istrinya nangis, Bu Sarah adiknya nangis. Nah waktu itu Bu Sarah yang teringat akan Pak Kiai minta sama Pak Heru, "Pak, tolong Pak, cepet antar aku ke rumah Pak Kiai." Nah terus ini Putra sama siapa? Dia saat ini seperti ini. Udahlah Pak, kalau kita nunggu Putra seperti ini Pak, nanti ya khawatirnya Putra justru malah meninggal Pak. Itu dalam keadaan Putra itu udah kayak gini. Rumah sakit udah tidak mungkin, ini bukan sesuatu dari rumah sakit, kata Bu Sarah itu. Sampai akhirnya Pak Heru meminta bantuan tetangga untuk menjaga Putra adiknya termasuk serumah tangga ini. Pak Heru bersama istrinya berangkat ke rumah Pak Kiai. Sampai di sana itu masih hampir subuh, masih terdengar cuman ngaji yang intinya tanda sebelum azan subuh itu berkumandang. Diketok pintu Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai, dengan teriakan yang sangat keras dari Bu Sarah. Pak Kiai itu keluar, "Ada apa Bu? Pagi-pagi udah seneng. Pak Kiai tolong Pak Kiai, ayo ikut Pak Kiai, ayo ikut." Itu masih pakai mobil. Nah Pak Kiai itu mendengar cerita dari Bu Sarah yang tak lain kalau anaknya itu lagi kejang-kejang dengan diganggu sosok halus yang menginginkan nyawanya. Pak Kiai itu langsung bergegas. Sesampainya di rumah Pak Heru, Pak Kiai itu langsung turun dari mobil, ngelihat anaknya yang masih dalam keadaan mengejang dan mata melotot. Sempat ditenangkan, sempat dibacakan doa yang seketika itu anaknya itu terdiam. Yang tak lain Putra terdiam. Nah saat Putra udah tenang dalam arti diam ini, ya istrinya Pak Heru yang namanya Bu Sarah sempat nangis khawatir kalau diamnya itu meninggal. Tapi penjelasan dari Pak Kiai, "Tidak apa-apa Bu, dia cuma tidak sadar diri." Nah keadaan Putra kan udah lebih baik. Pak Kiai belum salat subuh. "Bentar ya Bu, Pak Kiai salat dulu." "Monggo Pak Kiai." Bersama Pak Heru diajak ke kamar mandi dan ditunjukkan ruang ibadah. Namun sebelum melaksanakan salat subuh, Pak Kiai itu merasakan kalau ada sesuatu yang mungkin bisa dibilang sangat aneh, dan itu ditanyakan sama Pak Heru. "Pak Heru, iya Pak Kiai. Ini kamar apa Pak Heru?" "Itu kamar yang biasa saya gunakan untuk ngasih sesaji ke jimat Pak Kiai." "Astagfirullahaladzim. Boleh enggak saya masuk kamar itu?" "Monggo Pak Kiai, tapi kamar itu agak kotor Pak Kiai, karena kamar itu penuh dengan bunga dan juga bekas sesaji termasuk dupa, kemudian dan sebagainya." "Tidak apa-apa." Masuk kamar itu udah ada lampunya. Sampai yang digunakan oleh Pak Heru itu minta diambilkan senter. Setelah terlihat semuanya, Pak Kiai itu sempat meminta izin sama Pak Heru, "Pak Heru, ambilkan saya sajadah, biarkan saya sholat di sini." Kamar itu digunakan sholat sama Pak Kiai, dan sementara Pak Heru memang dia tidak ngelakuin sholat subuh. Waktu itu tidak ngelakuin, dia menjaga Putra. Sementara Bu Sarah anak perempuannya sholat subuh di ruang ibadah yang memang sudah biasa digunakan oleh Bu Sarah dan anak-anaknya. Kalau Pak Heru sendiri yang namanya sholat itu sangat jarang kala itu, apalagi semenjak menggunakan jimat itu dalam kurun waktu hampir 1 tahun. Bisa dibilang sholatnya udah tidak pernah dilakukan. Dan di saat Pak Kiai itu sholat di kamar yang biasa digunakan ritualnya Pak Heru, banyak kejadian yang mungkin sangat tidak wajar. Suara benturan, suara barang jatuh, suara aneh, suara cekikan, bahkan suara tawa yang sangat menggelegar, yang membuat Pak Heru itu merasakan kalau dirinya itu benar-benar dia sudah diancam. Bahkan yang lebih parahnya, Putra itu tiba-tiba sadar, dia terbangun, namun terbangunnya dia itu dalam keadaan tersengal-sengal nafasnya. Sampai Pak Heru, tolong Pak Kiai, tolong Pak Kiai." Sampai Pak Heru itu lari ke kamar Pak Kiai lagi berzikir, berdoa. Setelah sesaat Pak Kiai itu mengaminkan doanya, Pak Kiai itu keluar melihat Putra yang sudah tersengal-sengal seperti kayak sakaratul maut. Pak Kiai itu langsung membacakan doa yang didengar langsung oleh Pak Heru. Itu membaca ayat kursi beberapa kali di telinga kanan dan telinga kiri, sampai salat Nabi itu berapa kali itu didengar. Dan di saat nafas yang tersengal-sengal itu sempat terhenti sesaat, yang membuat Bu Sarah yang selesai sholat subuh bersama adiknya, yaitu anak perempuan dari Pak Heru, itu nangis semua. Ia mengira kalau Putra udah meninggal, karena semenjak dibacakan ayat kursi dari telinga kanan telinga kiri itu di hadapan muka Pak Kiai itu diangkat kepalanya, seketika itu Putra terdiam. Ya siapa yang gak nangis, ya termasuk Pak Heru.
Pak Kiai anak saya gimana, Pak Kiai anak saya Pak Heru bangun. Itu masih dibacakan, itu dalam keadaan putra itu terdiam. Pak Kiai yang menyadari bahwa ini putra itu masih hidup, cuman keadaannya itu sedang dibawa ke alam pesugihan, wallahu alam. Waktu itu belum dijelaskan ke Pak Heru. Sementara Pak Kiai itu minta izin sama Pak Heru, bolehkah saya menggunakan kamar itu lagi? Pak, anak saya gimana nih, Pak, anak saya gimana? Pak, Bu, semuanya jangan bersedih. Kalau bisa kalian ikut mengaminkan doa saya itu di kamar. Biarkan putra sama bapaknya dijaga di sini. Kalian berdua ikut sama saya. Kemana Pak Kiai? Ke kamar. Yang gelap itu kamar ritual. Kalian bawa sajadah, duduk di situ dan aminkan doa saya. Yang dilihat oleh Bu Sarah, Pak Kiai dan juga anaknya, sosok putra itu sedang ditarik-tarik, diseret-seret sama sosok yang merupakan perewangan dari jimat yang pernah digunakan oleh Pak Heru. Dan itu memang seperti ada yang dimimik, namun Bu Sarah melihat secara nyata setelah sosok itu melepaskan putra. Pak Kiai, Bu Sarah dan anak perempuan itu keluar menjelaskan ke Pak Heru, mungkin saya sama lihat kalau putra benar-benar dibawa sama sosok gaib itu yang sering Bu Sarah bermimpi, dan itu sudah terjadi. Namun putra alhamdulillah selamat. Nah terus Pak Kiai, putra kok masih diam? Biarkan dia diam, kita azankan dulu. Bapak sebagai orang tuanya kumandangkan azan dan iqomat. Masih bisa kan Pak Heru? Iya Pak Kiai. Di saat Pak Heru berusaha untuk mengumandangkan azan, mulut itu seperti susahnya minta ampun itu Pak Heru. Pak Heru, kenapa? Pak Kiai, saya susah Pak Kiai. Sampai akhirnya pakai sadar, ya sudah gini saja. Sampai ambil air wudhu, ya. Setelah itu baca 2 kalimat syahadat. Insya Allah sampai akan dimudahkan dalam segala hal yang terkait dengan menyelamatkan anak bapak sendiri. Pak Heru pun bergegas ambil air wudhu. Nah setelah ambil air wudhu dia menghadap ke Pak Kiai, tolong Pak Kiai bimbing saya. Dibimbing dengan membaca syahadat itu, lidah itu benar-benar sangat keluh seperti terkunci. 1 kata 2 kata itu sampai akhirnya bisa lancar dan dibaca sampai berulang-ulang sampai Pak Heru bisa bersyahadat dengan lancar. Dan disitulah Pak Heru mengumandangkan azan dan iqomah di telinga kanan dan kirinya anaknya yang namanya putra. Setelah azan itu berkumandang, masih ada lagi yang harus dilakukan oleh Pak Heru yang diminta mengikuti apa yang disampaikan Pak Kiai. Ikutilah apa yang saya baca dengan istighfar, tahlil, tasbih, dan sholawat Nabi. Setelah itu doa yang diaminkan seluruhnya, yaitu orang yang ada di rumahnya Pak Heru, termasuk tetangga juga ada. Setelah semuanya itu selesai, alhamdulillah yang namanya putra sadar dan dalam keadaan dia memang sudah sangat lemes, yang ternyata dari apa yang dijelaskan oleh Pak Kiai, putra masih dapat izin untuk bisa hidup kembali sesuai dengan keyakinan dari setiap hambanya, yaitu makhluknya Gusti Allah, bahwa yang bisa membunuh ataupun membuat meninggal siapapun makhluk di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Pak Heru pun hanya bisa menyesali apa yang sudah terjadi dengan dirinya dan apa yang dialami oleh Pak Heru ini yang membuat Pak Heru itu benar-benar bertobat. Namun dibalik tobatnya seorang Pak Heru itu juga tidak mudah dengan apa yang dia miliki, yang lain dengan harta bendanya. Kurang lebihnya setahun yang sudah dia usahakan lewat jimat, bisa dibilang semuanya itu seperti kayak habis mengalir gitu aja. Walaupun Pak Heru kembali membuka warung sotonya, namun warung sotonya kembali tidak terlalu laku. Sampai hanya setengah tahun Pak Heru masih buka warung soto, yang ada ya mungkin banyak hal yang bisa dibilang merugikan Pak Heru. Namun bagi Pak Heru sendiri termasuk Bu Sarah, yang mungkin sudah jalan dari Gusti Allah lewat jin yang sudah membantu dia, dengan caranya jin itu mengambil harta bendanya. Namun bagi Pak Heru lebih memilih untuk harta itu ditarik daripada dia ataupun anggota keluarganya yang harus meninggal. Setelah setengah tahun benar-benar dirasakan udah kayak nyaris bangkrut, Pak Heru pun hanya menutup warung sotonya, dan dia lebih memilih untuk usaha yang lainnya itu di rumahnya sendiri. Ya alhamdulillah warung soto yang di rumah itu kembali dia jalankan, yang akhirnya bisa menjadi keluarga yang merasakan keberkahan dari nikmat Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah. Itulah yang dilakukan oleh Pak Heru dan keluarganya terkait dengan jimat tadi. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya, ambil sisi baik dan positifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.